Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrussalam dengan NIM 444524086, kelas 1C, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas. Di sini saya berjualan tentang makanan pedas. Baik, di sini untuk nama brandnya itu ada Trifight. Nah, di sini kita berjualan cireng isi dan mercon. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari brand Trifight ini. Kenapa namanya Trifight? Karena sesuai namanya yaitu Tri berarti tiga dan Fight yang artinya fighter. Disimpulkan berarti bahwa tiga orang fighter. Nah, selanjutnya usaha apa yang dijalankan? Itu kita menjalankan usaha makanan seperti cireng isi, mercon dan pangsit ayam dan sebagainya. Nah, kenapa sih usaha tersebut berjalan? Jadi, kita ini ada tiga orang, bisa dibilang teman dari SMP dan SMA, dan kita setelah lulus SMA ingin mempunyai bisnis atau penghasilan sendiri. Maka dari itu kita berpikir untuk menjalankan bisnis di makanan, dan tercetuslah bisnis ini yang akhirnya dinamakan Trifight. Nah, berikut ada logo dari brand Trifight. Nah, di sini yang di atas angka 3 itu ada gambar kita bertiga, muka kita bertiga sebagai brandnya, sebagai logo brandnya. Nah, di sini pun ada contoh poster pada saat kita mempromosikan makanan-makanan tersebut. Nah, di sini bisnis model kanvasnya itu pertama ada key partners, yang itu bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk melancarkan proses penjualan seperti bekerja sama dengan penjual daging ayam, cabai, sayur-sayuran, penjual gas dan minyak goreng, ataupun driver hingga penyedia layanan pembayaran lainnya agar memudahkan kita untuk atau lebih murah aja dari bahan bakunya. Selanjutnya ada key activitiesnya yaitu sejumlah aktivitas yang menjadi kunci penting dalam usaha makanan ini, yaitu proses memasak, transaksi di tempat penjualan atau pelanggan datang secara langsung. Selanjutnya ada layanan take away, pengiriman melalui GoFood atau antar langsung hingga transaksi penjualan. Selanjutnya ada key resource-nya yaitu sumber daya manusia, sumber daya uang, sumber daya fisik. Dan sejumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa beroperasi adalah seperti sumber daya peralatan dapur, seperti peralatan masak seperti kompor, wajan, hingga kulkas. Selanjutnya ada value proportionnya, yaitu rasa yang enak dan lezat dapat menambah mood di setiap harinya. Terus ada harga yang murah, pembayaran yang fleksibel, layanan terhadap konsumen cukup baik, pengiriman tepat waktu, dan rasa yang terjamin. Sistem pembuatan yang cepat dan disesuaikan dengan selera keinginan customer. Selanjutnya ada customer relationship melalui media online seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan sebagainya, ataupun secara langsung. Selanjutnya ada customer segment, itu tertuju untuk mahasiswa, siswa-siswa tingkat SMP ataupun SMA, dan masyarakat ramai dari yang kalangan muda hingga kalangan yang tua. Dan untuk channelsnya itu kita di sosial media, dan cost strukturnya itu biaya bahan baku, ayam, terigu, aci, bumbu, seafood, sosis, bakso, dan sebagainya. Selanjutnya revenue streamnya itu sistemnya bayar di tempat COD, transfer, atau setelah produk sampai ke tangan konsumen. Nah, untuk bagian SWOT-nya yang pertama itu ada strength, itu bahan baku yang mudah didapat, warisan kuliner lokal, inovasi produk yang fleksibel, proses produksi yang sederhana. Selanjutnya ada weakness-nya. Weaknesses-nya itu ketahanan produk yang terbatas, ketergantungan pada harga bahan baku, dan kualitas dan rasa yang tidak konsisten. Selanjutnya, opportunities-nya itu tren makanan tradisional, media pemasaran yang berkembang, inovasi produk dan kemasan, dan traits-nya itu ada perubahan selera konsumen, persaingan perdagangan yang sama, harga bahan baku yang tidak menetap. Dan untuk strategi pemasarannya, kita bisa melalui promosi melalui media sosial, seperti kita bisa buat storyline di Instagram melalui story. Selanjutnya membuat Instagram bisnis. Jadi kita membuat Instagram khusus untuk
dijadikan sebagai usaha atau tempat bisnis kita. Selanjutnya ada membuka pesanan untuk catering. Jadi di sini tuh maksud dari membuka pesanan untuk catering ini kita bisa membuka pesanan untuk kayak untuk hajatan atau untuk pengajian ataupun kita bisa bekerja sama dengan catering-catering yang sudah berkembang. Dan di sini yang paling terpenting adalah memperbanyak relasi. Untuk relasi ini sangat penting karena sebagian dari eh, siapa tahu mereka jadi customer kita juga. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai bisnis model Canvas dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.